Judulnya tadi Aku Berubah. Jadi harus ingat, pertemuan pertama, kedua, ini ketiga. Kita tinggal merefleksinya, tapi kita kembali feedback. Tadi Ibu katakan, aku berubah. Translate to English. What? Apa itu? Aku berubah. Things are different now. Oke? Aku berubah, kan gitu. Lagu itu menceritakan bagaimana transformasi hidup. Pembaharuan hidup seseorang itu secara total setelah ia menyerahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau enggak serahkan hati, pasti berubahnya juga besok berubah, besok lagi kumat. Besok kumat lagi, berubah lagi, gitu kan gitu. Yang diharapkan sesudah belajar ini dari yang tidak tahu jadi tahu, yaitu perubahan total terjadi apabila anakku semuanya di sini yang hadir menyerahkan hatinya, in your heart, hati kepada Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri, nak, kita nggak bisa. Ya, anakku, ibu ulang kembali. Pernah lihat ulat? Apalagi ulat berbulu ya? Di kebun. Tadi misalnya, ada ulat. Tapi pulang sekolah, kok aneh? Terjadi perubahan. Daun tumbuh-tumbuhan di situ udah botak. Kamu udah tahu ini pelakunya pasti si ulat tadi. Ulatnya udah gendut, udah jatuh entah kemana. Pertanyaannya, kenapa ibu berikan kayak gitu contohnya? Itu suatu gambaran orang yang manusia lama, yang hidup lama, di mana seperti ulat itu serakah, egois, mementingkan diri sendiri, asalkan perutnya gendut, sampai jatuh pun gak peduli. Itulah ulat. Tetapi kemudian anak ibu, dapatkah ulat berubah? Adakah perubahan? Apakah ulat itu bisa berubah, nak? Kamu lihat di pelajaran IPA, kita harus berkolaborasi dengan pelajaran yang lain. Pelajaran apa yang kamu bisa lihat di sini? Hubungkan dengan aku berubah ini. Ulat berubah jadi kepom. Oh, semangat pagi semua. Kepom. Pernah lihat di mana itu? Contohnya di daun pisang ya. Maka kadang-kadang dia hidup gitu kan gitu. Gitu. Itu pakai proses, nak. Harus ada prosesnya. Kalau terlalu goyang-goyang pun dia terus, ya nggak bisa, busuk dia. Maka terjadi proses perubahan itu. Begitu juga dalam kehidupan iman kita. Orang itu, anak itu, peserta didik itu, kalian itu, kita ini berubah apabila serahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Begitulah kepompong jadi kupu-kupu. Kamu senang lihat kupu-kupu? Senang ya? Indah sekali. Berguna enggak dia? Berguna. Sangat berguna. Berguna bagi orang yang di sekitarnya. Penyerbukan, daun-daunan, bunga, buah-buahan dan lain sebagainya. Begitu juga anak Tuhan itu diharapkan sesudah pembelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Direfleksikan sayang, bahwa kamu benar-benar sudah menyerahkan hati kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, maka menjadi indah ciri-cirinya. Nggak ada lagi yang masuk BK. Ya, nggak ada lagi yang terdaftar namanya di sana. Tapi terdaftar sebagai apa? Dia bawa piala, trofi, bawa uang. Kenapa? Membawa nama baik. Itu baru sudah berubah. Jadi kupu-kupu, berguna, menyenangkan semua orang. Oke? Maka anak ibu, kesimpulannya, penyerahan hati itu inilah titik balik perubahan terjadi. Ya, serahkan hati dengan tulus, kendali hidup kita pada Tuhan. Percaya Tuhan mengendalikannya. Jadi terjadi pergeseran nilai. Prioritas terbaru bukan lagi hal-hal kesenangan dunia. Tapi selama ini kita lihat kesenangan dunia dicintai, perlahan-lahan ini ditinggalkan karena ada hal rohani yang lebih baik dari Tuhan. Jadi di sini yang kukasihi kini
lenyap, buang semua. Yang dalam Galatia 5 ayat berapa itu? Amarah, benci, dengki, penyembahan berhala, buang itu. Karena yang lebih baik kamu dapat. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Damai sejahtera berarti di sini diberikan Tuhan jauh lebih daripada semua yang ditawarkan oleh dunia itu. Inilah anak ibu mengenai apa yang kita refleksikan hari ini. Ya, oke? Jadi anak ibu kalau udah serahkan hati, siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Serahkan. Maka ketika Nopi, Nopa, Ciang dan anak ibu si Floreta, ibu juga biarpun Tuhan harus serahkan hati sama Tuhan. Berarti dalam Kristus kita jadi ciptaan baru. Jadi kupu-kupu yang indah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi anak ibu kita lihat di sini, firman yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kita bahwa hidup baru dalam Kristus itu berarti mengalami transformasi total. Jadi bukan sekedar perubahan kecil, tapi meninggalkan kehidupan yang lama, cara berpikirnya ditinggalkan, kebiasaan buruknya ditinggalkan. Dosa-dosa kita yang lama-lama itu jangan diulang, jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Jalani hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi di sini anakku contoh hidup lama Nopi apa nak yang misalnya yang paling Nopi sukai. Coba yang lain berpikir juga ya. Apa yang kalian paling sukai selama ini dalam hidup yang lama? Tapi itu tidak disenangi Tuhan. Apa itu? Hah? Belum bisa Nopi? Ciang? Bermalas-malasan. Ya, bermalas-malasan kan. Sekarang udah buang itu malas-malasnya. Karena kita tahu firman Tuhan. Hai pemalas, belajar kepada semut. Nah itu. Jadi udah ganti. Ayo. Nah, buang itu nak ya. Oke. Floreta sayang silakan. Apa yang selama ini yang kamu sukai tapi tidak disenangi Tuhan gitu. Yang selama ini. Mau kita buang ini. Coba apa itu? Keras kepala. Ya. Seperti pada minggu lalu bagaimana Yosua menegur dan mengajak mereka jangan keras kepala lagi ya. Karena keras kepala itu juga dosa, membawa kepada kebinasaan. Maukah Floreta buang itu? Iya, keras kepala. Oke, udah satu-satu nih. Bagaimana anakku kesayanganku ini Nopiku? Nggak ada. Sudah baik banget. Apa yang paling Nopi sukai? Coba bilang dulu. Yang paling Nopi sukai sifat, sikapnya, perilakunya yang paling disukai apa itu? Rajin. Rajin bagus. Kalau rajin terus kena ya, jangan dibikin malas terbalik. Ayo Nopa, anakku. Apa yang paling kamu sukai tapi tidak disenangi Tuhan itu? Apa itu? Hah? Masih pikir-pikir? Hah? Nggak ada apanya, nggak ada anakku. Nggak ada sikap perilaku yang nggak baik. Nggak. Selalu menyenangkan kakak, mama gitu ya. Bagus. Dilanjut ya. Nah, jadi anak ibu di sini kita lihat dosa-dosa lama kita tadi. Contohnya udah diberitahukan teman tadi ya. Ada yang keras kepala, ada yang malas. Nah, jadi yang lama itu bukan hanya dosa saja nak. Ini mari kita gali lagi lebih dalam. Apa itu? Luka masa lalu. Contohnya dendam, ya. Wah, jangan rugi sendiri nak dendam itu ya, rugi sendiri. Kita yang jadi penyot, kita yang jadi sakit. Nah, hari ini anak ibu, lepaskan semua itu. Lepaskan keras kepala, lepaskan malasnya, lepaskan dendamnya, lepaskan pengampunan. Pengampunan kepada semua orang, pada diri sendiri juga.
pada diri sendiri, pada orang lain, lepaskan itu. Maka ada identitas baru. Kalau tadi ulat jadi kupu-kupu, kalau tadi biasa-biasa aja sekarang jadi anak Allah. Anak Allah itu berarti dipanggil apa? Mencerminkan, ayo masih ingat, mencerminkan buah kan? Buahnya asam atau pahit? Tidak, manis-manis. Apa itu? Ayo kuat suaranya, lepaskan. Biar cantik mukanya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kasih, ya ayo. Kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Ya itu mau dipanggil kita ke sana, langkah baru kita. Oh Bu Guru nggak bisa, aku aja baru saja mau buatin baik tapi udah yang jelek aku lakukan. Mama aku bangunin aku marah-marah. Bener. Kalau kekuatan sendiri memang kita nggak sanggup, nggak bisa. Jadi apa? Pertama berdoa. Apa anakku? Berdoa. Berdoa apa mau didoakan Bu? Minta pertolongan Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus tuh telepon pagi-pagi. Jangan turun dulu dari tempat tidur bangun pagi. Itu ibu refleksikan selalu kepada anak-anak ibu. Ya ini tahun ajaran baru. Juga diingatkan kembali walau sudah melakukan yang baik. Sekarang ibu ingatkan lagi. Jangan turun dari tempat tidur dulu sebelum melakukan aktivitas lain. Telepon Tuhan. Roh Kudus itu siapa? Tuhan Allah menyertai kita selalu. Mampukan aku menjalani hidup berkenan kepada Tuhan. Gitu nomor 1 doanya. Selamat pagi, puji syukur Tuhan aku sudah bangun. Bimbing aku, bantu aku, mampukan aku jalani hidup hari ini berkenan bagimu. Amin. Sudah titik. Jangan kayak tahun-tahun lalu itu ada abang kamu kan gimana? Bu, gara-gara aku berdoa kan Bu aku pipis celana, lalu kena ke tempat tidurku, mama aku pukul aku pakai sapu. Loh, itu anak yang gak berhikmat. Kalau udah kebelet, telepon Tuhannya sebentar aja gak apa-apa kok. Terima kasih Tuhan aku sudah bangun, amin, udah titik. Masa bodoh? Masa pipis celana pula, pipis lagi tembus sampai ke tempat tidurnya, ya marahlah mamanya. Itu anak gak berhikmat. Yang kedua apa langkah berikutnya? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah ingat selalu firman Tuhan tiap hari. Terang bagi jalanku. Jadi itu pedoman utama dalam kehidupan kita. Salah satu ingat. Jangan menghakimi. Apa anakku? Jangan menghakimi. Nopi. Kenapa kau bandel kali kau sekarang ya? Masuk BK tadi kau ya? Kata kawannya. Jangan terus dihakimi kawannya. Tapi apa? Enggak ada di sini yang suka dihakimi kan? Tadi ibu bilang gini. Bukan menghakimi ibu tuh. Oh dia masuk BK. Memang ibu perhatikan sekarang Nopi sama Nopa itu lagi pubertas. Mencari jati diri sendiri ibu bilang. Tapi bukan ibu apa? Bukan ibu menghakimi dia. Pada umumnya memang remaja gitu. Ada terjadi perubahan. Nah, tetapi mari kita arahkan perubahan itu sesuai pada firman Tuhan. Nah, jadikan pedoman utama dalam hidup kita itu adalah firman. Dan kemudian anak ibu sama-sama bertumbuh. Artinya di sekolah dimanapun itu sama-sama bertumbuh. Jalani hidup baru ini dengan semangat. Mau terus diperbaharui. Oke anak ibu? Kita lanjut lagi. Ibu berikan sebentar aktivitas kalian. Ibu akan bertanya dan kalian jawab di lembar berikutnya ya.